Assalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Yang kami hormati para jemaah Mushola Al-Ikhlas, dan juga di sini ada susunan dari DKM, mulai dari Dewan Penasehat, Dewan Pembina, dan para pengurus. Alhamdulillah pada hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ada dua acara spesial kita, insya Allah. Yang pertama adalah ini pembukaan musola, soft opening. Jadi Bapak Ibu bisa melihat bahwa alhamdulillah ini berkat bantuan Bapak Ibu semua, musola ini bisa kita lebarkan, dan kami sangat berterima kasih atas bantuan Bapak Ibu semua, baik dari para pengurus DKM maupun kepada para warga. Dengan bantuan Bapak Ibu semua lah, maka semua rencana yang kita rencana bersama bisa realisasi dengan baik. Dan sampai sejauh ini bisa dibilang pengerjaan sampai di level 98%. Sama-sama kita lihat. Untuk bagian dalam musola ini, insya Allah yang kurang hanya mihrab. Mihrab dalam proses pembuatan. Jadi di bagian depannya nanti ada mihrab. Insya Allah dalam jangka waktu 1 minggu kita kejar sebelum Ramadan bisa terselesaikan. Yang kedua juga yang ingin kita sampaikan nanti bahwa kita ada proses pembuatan parkir untuk musola di sebelah. Mungkin seperti kita lihat sekarang kan, tanpa adanya parkir tentunya parkirnya otomatis di bagian depan itu agak menghalangi jalan. Jadi insya Allah nanti dalam jangka waktu mungkin 3 hari ke depan parkir musola selesai, maka semua tata kelola dan susunan-susunan motor ataupun sepeda yang parkir bisa lebih rapi ke depannya. Dan insya Allah kami beritahukan juga Bapak Ibu sekalian bahwa sejak dimulainya sholat maghrib ini, maka walaupun belum selesai semuanya, musola kita fungsikan untuk sholat 5 waktu berjamaah. Jadi mohon nanti setelah ini tentunya insya Allah kita akan sholat isya berjamaah besok subuh. Nah kita tunggu juga kedatangan Bapak Ibu semua, karena ini semua hasil kerja Bapak Ibu semua. Jadi tugas kita itu satu sisi adalah membangun musola, tapi yang paling penting daripada itu adalah memakmurkan musola. Jadi tidak cukup dengan membangun, kita punya kewajiban untuk memakmurkan musola. Dan di sisi lain juga alhamdulillah ini rezeki yang luar biasa, karena kita ini dapat kesempatan pertama kali membuka musola ini kembali itu di malam nisfu Sya'ban. Itu malam yang sangat luar biasa. Jadi kalau orang-orang memang sayang sekali, memang ini kurang didengung-dengungkan di Indonesia. Bahkan ada yang berpandangan-pandangan yang berbeda gitu, bahwa malam nisfu Sya'ban itu berarti pertengahan bulan Sya'ban. Jadi besok tanggal 15 Sya'ban. Nah, pertengahan bulan Sya'ban itu adalah hari di mana semua amal ibadah kita selama setahun dilaporkan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau yang terbiasa di perusahaan ini laporan keuangan tahunan ini, nah penting kan Pak Edi Bang. Jadi kalau laporan keuangan paham penting sekali. Jadi seperti halnya kita kalau di perusahaan itu, kalau performance kita Januari, Februari sampai September bagus, tapi di akhir-akhir ternyata jelek, maka shareholders akan melihat kita sebagai kurang perform. Tapi sebaliknya, apabila ada tekanan-tekanan pressure bisnis yang kurang bagus di awal-awal, tapi di akhir-akhir kita bagus, maka shareholder akan appreciate. Nah itulah yang dijadikan juga kurang lebih gambaran analogi oleh para ulama, bahwa di akhir-akhir pada saat catatan amal kita diangkat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Bahkan Allah sendiri menyatakan di malam ini, malam yang sangat spesial, bahwa ini malam di mana apabila ada yang meminta kepadaku akan aku kabulkan. Apabila ada yang bertobat akan aku maafkan. Jadi sebesar-besarnya dosa kita jangan putus asa, apalagi di malam ini. Di sini malam kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau malam Jumat sampai asar, jadi malam Jumat, jadi Kamis asar sampai Jumat asar, itu ada satu waktu di mana semua permintaan dikabulkan. Satu waktu, kita nggak tahu waktunya di mana. Kadang ulama nebak-nebak waktunya, kadang-kadang di antara khotib duduk di antara dua khotbah.
gitu. Tapi satu waktu main tebak-tebakan itu Pak. Tapi kalau malam ini sepanjang malam kalau menyatakan sepanjang malam dikabulkan. Nah jadi ini malam yang sangat berharga, malam yang sangat mahal buat kita. Jadi ulama itu menyatakan Pak, jadi kalau bisa malam ini yang belum pernah ibadah semalam suntuk, kalau mau nyoba malam inilah. Jadi jangan tidur semalaman ibadah. Kalau nggak kuat, sholat sunnah. Sholat sunnahnya apa? Paling nggak sholat sunnah taubat 2 rakaat. Setelah itu sholat sunat kalau bisa tasbih 2. Setelah itu sholat sunat hajat. Ditutup dengan witir 2+1. Itu yang paling minim. Kalau nggak bisa juga, berat juga ternyata, paling nggak witir. Nanti kita bangun 15 menit sebelum subuh kita witir, kita berdoa, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi disitulah utama bulan malam nisfu Sya'ban. Dan karena memang ulama juga mengetahui bahwa ini tuntunan dari Rasulullah macam-macam di malam ini. Boleh bersolawat, boleh sholat, boleh sedekah. Nah yang mau sedekah ke musola silakan, terutama malam ini gitu. Sangat dianjurkan. Tapi juga para ulama itu memberikan satu paket ibadah. Karena ulama ini kan pintar sekali. Kita tahu mereka bahwa kita ini tim-tim instan. Hampir nggak mungkin lah kita tidur semalaman suntuk. Itu untuk ibadah terus-terusan. Dibikinlah paket combo oleh para ulama. Paket combonya apa? Baca Yasin 3 kali. Tadi sudah tuntun Rasulullah bahwa barang siapa yang baca Yasin, Yasin itu dibaca sesuai dengan tujuannya. Maksudnya kalau kita punya niat tertentu kita baca Yasin maka akan terkabul. Nah, kalau dilepas kepada kita yang kita sendiri kurang berilmu, kita juga sama-sama, kita kan masih belajar banyak gitu ya. Doa yang afdol dulu seperti apa kadang-kadang kita nggak tahu. Nah, ulama makanya mengajarkan kepada kita baca Yasin 3 kali. Insya Allah kita baca Yasin yang pertama, diniatkan agar kita diberi umur panjang dalam keadaan taat. Nah, kan, kalau kita berdoa sendiri kadang-kadang kita pilih umur panjang aja. Apa gunanya umur panjang kalau nggak taat? Nah, jadi penting sekali embel-embelnya umur panjang dan taat. Yang kedua, nanti kita niatkan untuk dapatkan rizki yang banyak, halal, berkah, dan dihindari dari bala. Yang ketiga, yang paling penting keuntungan kita nanti. Kita niatkan Yasin ketiga supaya kita nanti diberikan husnul khatimah. Jadi itulah paket combo dari ulama-ulama. Tentunya bukan cuma itu, setelah itu nanti di rumah silakan Bapak Ibu sekalian perbanyak ibadah yang memang sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Mungkin kurang lebih demikian pengantar dari saya. Insya Allah nanti semakin sering lagi ya, setelah sekian lama kita terpisah, tersebar, ya, terpecah ya kayak pengungsi sebenarnya. Masjid ini pengungsi dari Fidel ya, jelaskan ada pengungsi dari Fidel gitu kan. Di Masjid Keong juga ada gitu. Insya Allah kita sekarang berkumpul kembali sama-sama di Musola Al-Ikhlas dan semakin mempererat silaturahmi kita, dan kita sama-sama berdoa semoga Allah memberi keridhaan kepada kita semua, kepada jamaah kita, kepada warga Villa Delima. Semoga kita semua dipilih menjadi hamba-hamba yang nantinya menghuni surga Firdaus. Demikian dari saya serahkan kepada Ustaz Sofyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, salatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Tentunya bersyukur kita ini awal setelah libur. Tapi libur bukan berarti kan jamaahnya mencar-mencar hatinya. Alhamdulillah dikumpulkan kembali di musola kita. Senang rasanya karena memang tempat ini ya adem Pak. Darul Askar ya AC-nya AC alami tapi masih panas juga, ini adem sekali. Kita syukuri ya, dan betul kata Pak Kamal tadi, kita makmurkan bersama-sama. Ya gak sempat ya kita maklumi, yang sudah istiqomah dipertahankan dan kita harus iri dengan mereka yang istiqomah. Ya, terutama yang